Mari kita mulai cerita ini dengan sebuah perayaan. Ini adalah Agus. Januari 2026 adalah bulan terbaik dalam hidupnya. Setelah 3 tahun bekerja keras, Agus akhirnya mendapatkan sebuah kenaikan jabatan. Gaji Agus sekarang 8 juta rupiah bersih sebulan. Bagi Agus, 8 juta rupiah adalah sebuah angka kemenangan. Dia merasa sudah saatnya berhenti menyia-nyiakan uang untuk kontrak rumah orang lain. Dan dia pun akhirnya pergi ke Gria Property. Di sana, dia bertemu dengan tenaga pemasaran yang sangat ramah. Agus ditunjukkan sebuah unit seluas 75 meter persegi, minimalis, modern, dan yang terpenting, terlihat sukses. Harganya 800 juta rupiah. Agus pun menghitung cepat. DP 10% adalah 80 juta. Agus tentu tak punya uang sebanyak itu di tabungan. Tapi perayaan ini tak boleh berhenti. Agus pergi ke koperasi kantornya, meminjam 80 juta rupiah dengan potongan gaji langsung. Sekarang, Agus berdiri di depan rumah itu dengan kunci di tangannya. Dia merasa telah mengalahkan sistem. Dia merasa telah menjadi tuan tanah. Agus tidak sadar bahwa dia baru saja membeli sebuah jangkar yang akan menenggelamkannya selama 180 bulan ke depan. Agus duduk di kantor bank untuk tanda tangan akad. Tumpukan kertas itu tebal, tapi Agus hanya mencari satu hal: berapa cicilannya. Bank memberinya promo fixed rate 3,99% selama 3 tahun pertama. Cicilannya hanya 5,3 juta rupiah sebulan. Agus pun tersenyum. Dari gaji 8 juta rupiah itu masih tersisa 2,7 juta, cukup buat makan dan bensin, pikirnya. Tapi sebelum tanda tangan kering, Agus dipukul kenyataan pertama: biaya administrasi. Ada biaya appraisal. Agus harus membayar 2,5 juta hanya agar bank bisa memastikan rumah itu benar-benar seharga 800 juta. Lalu asuransi jiwa. Bank mewajibkan Agus membayar 18 juta rupiah di muka jika Agus mati sebelum lunas. Asuransi ini akan membayar sisa hutang ke bank, bukan untuk keluarga Agus, tapi untuk memastikan bank tak rugi 1 rupiah pun. Lalu ada asuransi kebakaran, biaya notaris, dan biaya provisi. Total biaya siluman yang harus dibayar Agus hari itu adalah 60 juta rupiah. Agus terdiam, dia tak punya uangnya. Akhirnya, biaya itu ditambahkan ke pokok hutang KPR-nya. Hutang Agus yang tadinya 720 juta sekarang membengkak menjadi 780 juta rupiah. Bahkan sebelum dia sempat memindahkan 1 kotak kardus pun ke rumah barunya. Tahun pertama hingga tahun ketiga berjalan seperti mimpi indah yang agak menyesakkan. Agus tinggal di rumah 75 meternya. Setiap tanggal 25, gajinya dipotong otomatis oleh koperasi untuk cicilan DP dan dipotong lagi oleh bank untuk cicilan rumah. Gaji Agus 8 juta, potongan koperasi 1,5 juta, cicilan bank 5,3 juta. Sisa uang Agus untuk hidup sebulan adalah 1,2 juta rupiah. Agus mulai merasakan apa yang disebut kemiskinan kelas menengah. Dia punya rumah keren, tapi dia takut saat temannya mengajak makan di mall. Dia punya mobil tua, tapi dia berpikir 2 kali untuk mengisi bensin. Setiap kali ada kebocoran kecil atau iuran keamanan komplek naik, Agus merasa jantungnya berhenti berdetak. Dia bertahan karena satu harapan: nanti gaji saya pasti naik lagi. Dia tidak tahu bahwa badai yang sebenarnya sedang berkumpul di Cakrawala, menunggu masa fixed rate-nya berakhir. Januari 2029, promo 3 tahun pun akhirnya berakhir. Bank mengirimkan surat pemberitahuan. Bunga Agus naik dari 3,99% menjadi 12% floating rate. Angka cicilan Agus pun mulai melompat dari 5,3 juta rupiah per bulan menjadi 8,4 juta rupiah sebulan. Tunggu, gaji Agus sekarang ini sudah 9,5 juta rupiah setelah 3 tahun bekerja. Tapi cicilannya 8,4 juta. Ditambah cicilan koperasi yang belum lunas, Agus secara teknis sudah bangkrut. Sekarang kita masuk ke tahun ke-10, tahun 2036. Rumah seluas 75 meter itu mulai menunjukkan wajah aslinya. Cat krem yang dulunya mengkilap kini mengkelupas karena hujan dan panas. Di musim hujan, atap ruang tamu mulai bocor. Airnya membasahi plafon hingga menghitam dan rapuh. Rumah itu butuh renovasi. Tukang bangunan meminta 40 juta rupiah untuk memperbaiki atap dan mengecat ulang. Agus pun melihat rekeningnya kosong. Agus terpaksa mengambil pinjaman tanpa anggunan atau menggunakan kartu kredit dengan bunga mencekik hanya agar rumahnya tak hancur.
Agus kini mulai bekerja 12 jam sehari. Dia mengambil lembur setiap minggu, bukan untuk membeli kebahagiaan bagi istrinya, bukan untuk masa depan anaknya, tapi hanya agar cat dindingnya tak terlihat memalukan di mata tetangga. Mari kita percepat waktu ke 2041. Agus berusia 15 tahun lebih tua. Rambutnya sudah banyak yang memutih. Hari ini, Agus melakukan setoran terakhir. KPR-nya pun lunas. Agus memegang sertifikat rumah itu di tangannya. Tangannya pun mulai gemetar. Jadi, mari kita hitung berapa harga selembar kertas ini bagi hidup Agus. Pinjaman DP koperasi 80 juta plus bunga 20 juta sama dengan 100 juta. Biaya siluman dan administrasi awal 60 juta. Cicilan 3 tahun pertama 5,3 juta rupiah dikali 36 bulan adalah 190,8 juta. Cicilan 12 tahun berikutnya 8,4 juta rupiah dikali 144 bulan adalah 1,209 miliar rupiah. Biaya renovasi dan perawatan selama 15 tahun kita estimasikan 150 juta. Pajak bumi dan bangunan selama 15 tahun adalah 15 juta. Total uang yang dikeluarkan Agus untuk rumah seharga 800 juta itu adalah 1.724.000 rupiah. Agus telah membayar lebih dari 2 kali lipat harga asli rumahnya. Selama 15 tahun, Agus tak benar-benar berlibur. Agus tak punya dana darurat. Agus tak punya investasi saham atau emas. Agus hanya paham, rumah 75 meter yang sekarang sudah mulai tua lagi. Jika Agus menjual rumah ini di hari ini, harganya mungkin naik menjadi 1,5 miliar. Tapi setelah dipotong inflasi dan semua biaya yang dia keluarkan, Agus sebenarnya merugi. Dia telah menghabiskan 15 tahun masa mudanya, 15 tahun energinya, dan 15 tahun kebebasannya hanya untuk menjadi saluran pipa yang mengalirkan gaji dari kantor langsung ke brankas bank. Agus meletakkan sertifikat itu di atas meja dan melihat keluar jendela ke rumah yang dia bayar dengan harga nyawanya sendiri. Inilah Agus, dan inilah realita yang mungkin sedang Anda tangani hari ini.